Shalom saudara, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali di rumah. Dan pada saat ini para pelayan menggunakan baju daerah itu dalam rangka memperingati Hari Kartini. Biarlah semangat Kartini menginspirasi kita untuk tetap semangat walaupun kita beribadah di rumah. Mari kita awali dengan doa dan saat teduh kita mohon penyertaan Tuhan agar ibadah kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Engkau Allah pemelihara hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu Bapa. Pada saat ini, di dalam keterbatasan kami ingin beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk memuji nama-Mu, untuk membesarkan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita mulai kebaktian kita pada hari ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Cuma dipersilakan duduk kembali. Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi pada nama-Mu-lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu.
Berilah kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus. Dan berilah kepada nama itu juga persembahan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, di hatimu curahkan kasih kesukaan, Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Tuhan setia menunggu kita untuk kita datang kepadanya ketika kita membuat pelanggaran dosa. Oleh sebab itu di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari jemaat sekalian, kita mau datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi di dalam doa pengakuan dosa. Saya memberi waktu sejenak kepada jemaat sekalian untuk boleh datang secara pribadi. Tidak perlu diketahui apa dosa kita, hanya Tuhan yang tahu. Datang kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mau mengakui setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan hari ini, kemarin, dan beberapa waktu yang lalu yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang setia menanti kami ketika kami kedapati melakukan pelanggaran dosa. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni kami, bersihkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Ajarkan kami juga melakukan semuanya itu dengan takut akan Allah. Ajarkan kami juga kami tidak melakukan kesalahan kami yang berulang-ulang. Tuhan ajarkan kami. Kami mohon kepadamu Allah kami yang saat ini sudah tinggal dalam hati kami. Kau yang sudah menghapus dosa-dosa kami. Kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kendakku jadi panduku, ampunilah Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah
semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat dipersilakan bangkit berdiri bersama-sama. Kita yang sudah ditebus oleh Allah, terimalah berita anugerah bagi kita sekalian. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita yang telah memperoleh anugerah dari Yesus Kristus, biarlah Kristus boleh terpancar dari dalam hidup kita. Ya Tuhan, isi hidupku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Tuhan, tiba saatnya di pertengahan ibadah, kami mohon kepadamu kembali untuk Tuhan mengisi hidup kami, hati kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami minta Tuhan yang beracara, Tuhan sendiri yang menolong kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Dan terlebih kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Tuhan yang akan terus menolong hamba-Mu supaya kebenaran firman Tuhan keluar dari isi hati-Mu, bukan dari isi hati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berharap kita mau belajar bersama-sama mengerti kehendak Tuhan dan kita boleh bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus yang menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika saya diberi tema ini, sama di bibir sama di hati, kok saya teringat dengan satu lirik lagu yang berbunyi demikian liriknya. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Kemudian ada lirik yang kemudian, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Nah, sepenggal kalimat ini adalah diambil dari satu lagu dari Nostalgia Indonesia, lagu Nostalgia Indonesia yang digubah oleh siapa? Oleh salah satu musisi kita ternama pada tahun 95, tahun 90-an sampai 95, Bob Tutupoli. Isi dari lagu ini merupakan kenyataan hidup manusia. Lidah itu tidak bertulang, oleh sebab itu sulit untuk dikontrol. Perlu hikmat khusus dalam kita berkata-kata ya, perlu hikmat khusus. Saat ini dunia dapat membuat orang-orang yang mau hidup normal, tapi dibuatnya pusing. Bayangkan saja mereka yang saat ini mencoba berlaku jujur, namun mereka mendapat apa? Mereka dibenci sana sini. Di era zaman internet sekalipun ya, antara hidup baik, antara hidup sungguh-sungguh dengan bermain sandiwara, sulit dibedakan. Orang-orang mulai takut untuk melakukan hal-hal baik sekalipun karena takut dikatakan pencitraan. Kalaupun kebenaran dilakukan tetap saja, nantinya mereka yang melakukan kebenaran mendapat cemooh, celaan, bahkan disudutkan. Namun saat ini di era sekarang malah kebalikannya. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang arogan, cenderung jahat, malah mendapat pujian. Orang-orang yang ingin hidup dengan benar harus melalui benturan-benturan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berada di dalam era ini, tapi kita menjadi berbeda dengan dunia. Kita membawa slogan sama di bibir, sama di hati. Saya mencoba mendekatkan dengan kata pencitraan atau citra diri. Dari beberapa ahli bahasa yang saya dapatkan, makna dari citra diri atau self-image menurut Brown adalah persepsi tentang diri kita sendiri dan seringkali tidak kita sadari karena memiliki bentuk yang sangat halus, tidak terwujud, yang menaungi seluruh kecenderungan tindakan kita di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Seperti penuturan Mr. Loudon dan Biao, juga mendefinisikan citra diri adalah termasuk keberadaan fisik dan karakteristiknya, seperti kejujuran, rasa humor, hubungannya dengan orang lain, apa yang dimilikinya, serta kreasi-kreasinya. Citra diri sering dianalogikan sebagai kartu identitas diri yang kita perkenalkan kepada alam semesta. Saya membawa KTP saya, di sini ada nama lengkap saya,
Dan bawah juga ada identitas agama Kristen Protestan. Jadi orang-orang kalau membaca identitas saya KTP ini, mereka boleh melihat nama saya dan tahu saya beragama Kristen Protestan. Saudara, bagaimana kita mengkaitkan citra diri ke dalam firman Tuhan yang kita pelajari di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita melihat apa yang Paulus katakan kepada Timotius di dalam surat yang Timotius. Kalau kita mau flashback sedikit latar belakang penulisan kitab surat Timotius ini. Surat Timotius ini digolongkan sebagai surat-surat pastoral atau pengembalaan. Juga termasuk surat Timotius yang kedua dan Titus. Di mana gaya bahasa dan isinya berbeda dengan surat-surat tulisan Paulus yang lain. Tetapi satu sama lain sangat mirip. Sehingga mungkin ketika sekali ditulis pada waktu yang hampir bersamaan. Paulus menulis surat 1 Timotius ini adalah dalam rangka memberikan petunjuk dan nasihat kepada Timotius yang berhubungan dengan pelayanan pastoral dalam jemaat di Efesus, sekaligus menguatkan Timotius dalam tugas yang digambarkan di dalam ayat 3 sampai dengan 7. Yaitu menghadapi berbagai ajaran sesat, pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Paulus mempunyai 3 maksud ketika menulis surat ini. Yang pertama, menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Yang kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru palsu. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai urusan dan persoalan gereja di Efesus. Akhirnya Timotius diajarkan bagaimana dia bisa menjadi seorang hamba Kristus yang punya hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan yang menjadi anggota jemaatnya. Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius yang telah melayani bersama-sama dengan Paulus ketika perjalanan misinya yang kedua. Jadi setelah misi mereka, Timotius terus menjadi misionaris dan pemimpin gereja yang setia dan salah satu rekan Paulus yang paling dipercaya. Paulus merujuk pada Timotius sebagai anaknya yang sah di dalam iman. Pada waktu surat ini ditulis, Timotius melayani sebagai pemimpin gereja di Efesus. Paulus mengisyaratkan bahwa sebagian anggota meragukan kemampuan kepemimpinan Timotius karena dia masih muda. Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius untuk membantu pemimpin gereja yang belia ini untuk memahami lebih lagi tugas-tugasnya. Dan salah satu tugas yang utama yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius agar Timotius berjuang untuk mempertahankan imannya yang sejati dan juga boleh membuktikan kesalahan ajaran-ajaran palsu yang melemahkan kuasa Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini, perikop ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anaknya, Timotius, kepada anak rohaninya. Tentu disertakan kiat-kiat untuk tetap bertahan menjadi seorang hamba Kristus yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama adalah menjadi teladan dalam segala hal. Menjadi teladan dalam segala hal. Pada ayat yang ke-12. Dalam segala hal diuraikan, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan dan kesucian. Seorang berkenan di hadapan Tuhan dan dihargai oleh manusia. Bukan karena dia usia yang lebih senior, bukan karena gelarnya ataupun jabatannya. Memang pada umumnya orang tua akan dihormati oleh orang yang lebih muda. Namun sesungguhnya oleh karena karakter manusia itu sendiri. Pemimpin yang sejati dapat dilihat bagaimana dia bisa melakoni kehidupannya di tengah-tengah dunia yang sudah tidak semakin baik ini. Yaitu hidup sesuai dengan kebenaran Kristus yang menjadi landasan imannya.
Dan akhirnya dia boleh menyatakan imannya bahwa Kristus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat dan juga menguasai segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk manusia ciptaannya. Timotius telah menunjukkan kepemimpinan yang berteladan di tengah-tengah jemaat Efesus. Kalau kita mau mengamati konteks masa sekarang ya, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja tidak menutup kemungkinan hamba-hamba Tuhan yang mereka melayani dengan luar biasa, tapi karena godaan tertentu mereka jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan khotbah yang mereka sampaikan waktu-waktu yang lalu, yang mereka sudah tuturkan dari bibir mereka dan sudah didengar oleh banyak jemaat yang mendengarnya pada saat itu. Pada akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan imannya kepada Tuhan, karena pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Seorang anak Tuhan yang seperti ini jauh dari ekspektasi dunia, karena tidak sama di bibir, tidak sama di hati. Almarhum Billy Graham yang kita kenal ya, pendeta yang sangat luar biasa yang baru mengakhiri hidupnya pada usia yang ke-99 pada tanggal 21 Februari 2018 yang lalu. Si hebat Billy Graham telah wafat. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Ia akan dirindukan oleh umat Kristiani dan semua pemeluk agama. Dia pria yang sangat spesial. Begitu tutur dari Presiden Donald Trump melalui Twitter, seperti dikutip dari Telegraph. Billy Graham sudah melayani Tuhan, menyebarkan ajaran Injil selama lebih dari 70 tahun, baik secara langsung maupun dari media televisi. Jemaatnya pun mencapai ratusan juta orang. Almarhum juga melayani sebagai penasehat beberapa presiden Amerika dan Ratu Elizabeth yang kedua. Di sepanjang perjalanan pelayanannya, beliau bersih dari masalah harta, tahta, dan wanita yang kebanyakan dialami oleh pendeta-pendeta sekelas dengan beliau. Beliau semasa hidupnya telah membuktikan teladan yang baik. Hari ini perikop ini juga tertuju kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang belajar untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan, dan kesucian. Sudah berapa banyak orang-orang yang sudah terberkati dari perkataan kita? Atau sebaliknya, perkataan kita malah menjadi batu sandungan, menimbulkan perseteruan di mana-mana. Begitu pula dalam hal bertingkah laku, mengaplikasikan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Bila kita hendak menjadi pemimpin yang benar, karena pemimpin yang benar bukan saja berbuat baik, tetapi harus berbuat benar. Bagaimana saat ini kita yang sudah lahir baru, sekian belasan tahun ya, mungkin saudara ada yang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan bersama-sama di gereja. Sudah berapa banyak orang yang terberkati atas hidup saudara? Karena saudara meyakini kebenaran firman Tuhan itu dalam hati saudara, kemudian disampaikan kepada orang-orang di sekitar saudara bahwa kebenaran firman ini harus dilakukan sebagaimana ini adalah mandat dari Tuhan kepada anak-anaknya yang menerima anugerah Tuhan. Seperti pujian sebelum firman Tuhan yang tadi kita sudah pujikan bersama-sama. Bagaimana berbunyinya pada kodanya ya, supaya dalam diriku citramu nyatalah. Kemudian kalimat sebelumnya menyatakan, ya Tuhan isi hidupku dengan anugerah. Ini adalah permohonan, pujian, permohonan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita, sudah mengisi kita dan bahkan memberikan dengan limpahnya anugerah itu. Kalau Tuhan sudah memberikan itu,
Kita harus sampaikan, kita harus bagikan kepada orang-orang yang memerlukan anugerah Tuhan itu. Supaya identitas kita sama dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter Tuhan nyata di dalam hidup kita. Yang kedua, ketekunan. Teladan yang baik tidak terlihat dari luarnya saja, tetapi harus nyata di dalam diri orang tersebut. Jika Timotius hanya berusaha menjadi yang terbaik di hadapan orang lain, maka sikap yang demikian adalah sikap kepura-puraan. Dan sikap kepura-puraan tentunya tidak bertahan lama. Paulus mengajarkan kepada Timotius pada ayat yang ke-13 untuk tetap bertekun dalam membaca kitab suci dan dalam membangun dan mengajar. Sumbernya agar kita tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Seharusnya kita harus tekun membaca kitab suci. Karena dari firman Allah kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti kehendak Allah. Jelas di dalam pelayanannya Timotius menemukan hal-hal yang tidak mudah. Dikatakan pada perikop pasal 1 bahwa keadaan jemaat sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Sehingga senjata yang diperlukan oleh Timotius adalah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan supaya dia bisa menghadapi jemaat-jemaat di sana di Efesus terkhusus untuk mengatakan kebenaran yang diimaninya. Supaya tubuh kita sehat dan kuat, kita tentunya membutuhkan makanan dan minuman yang sehat. Apalagi saat sekarang dengan adanya wabah COVID-19, banyak orang-orang, banyak masyarakat yang peduli memperhatikan kesehatannya. Ya, bayangkan saja mereka bisa membeli vitamin C dari produk ini, dari produk itu, mereka minum jamu dari buatan ini, buatan itu, semuanya diminum dalam waktu sekali. Wah, ini berarti memperhatikan atau khawatir ya. Nah, tipis ya. Jadi intinya ada hikmatnya juga ketika ada wabah ini ya. Jadi mereka masyarakat benar-benar memperhatikan kesehatannya. Juga kita yang saat ini sedang melakukan dan menjaga kesehatan. Kalau kita terlambat makan dan minum, pasti tubuh kita merasa lemah. Dan kita pasti akan mudah terjangkit penyakit. Demikian pula dengan tubuh rohani kita membutuhkan makanan setiap hari. Dan makanannya itu adalah firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya tubuh rohani kita menjadi kuat, kita pun tidak boleh terlambat mengkonsumsi makanan rohani. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, karena siapapun tidak akan berkata begini, aku tidak perlu makan setiap hari. Aku akan makan ketika aku menginginkannya saja. Tidak mungkin ya. Jadi sesibuk apapun kegiatan kita, tugas-tugas yang kita kerjakan, tapi kalau kita sudah merasa lapar, kita akan mengesampingkan tugas kita dulu untuk makan, bukan? Jadi tidaklah cukup hanya seminggu sekali atau 2 kali saat mengikuti kebaktian di gereja atau persekutuan saja kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sedangkan pemazmur mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ternyata menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam itu adalah kunci meraih keberhasilan. Oleh sebab itu mari kita menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan jadikan itu menjadi bagian dari hidup kita, bukan hanya 1 minggu,
1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin dalam kondisi seperti ini, dalam kekhawatiran kita baru membaca firman Tuhan. Tapi jadikanlah itu menjadi bagian dari hidup kita sepanjang hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan yang rajin melayani Tuhan di gereja, sangat rajin, tapi mereka tidak tekun membaca firman Tuhan. Berbagai kesibukan telah mengisi hari-harinya sampai mereka tidak lagi merasa lapar dan haus untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita membiasakan diri kita untuk tekun membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sudah termatrai dalam lubuk hati kita, nantinya kita dapat ajarkan, dan kita juga boleh membangun kepada orang-orang yang membutuhkan bahwa inilah firman Tuhan yang kuhidupi di dalam hidupku. Apa yang kupikirkan dan katakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kulakukan juga sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, senantiasa berjaga-jaga. Pada ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuannya nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kata memperhatikan dalam ayat ini tidak hanya sebatas memperhatikan, tetapi juga menjaga dan merawat, memelihara. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan kepada Timotius agar dia senantiasa memelihara, bahkan senantiasa memeriksa apa yang sudah dia ajarkan kepada jemaat di Efesus. Dengan tujuan tetap berada di dalam koridor firman Tuhan. Dengan tetap mengawasi dan memeriksa diri sendiri. Maka sikap yang demikian membuat Timotius tetap waspada dan siap sedia ketika ada orang atau kelompok yang akan menentang ajarannya dalam pelayanannya. Dengan demikian dia bisa menunjukkan dia adalah pemimpin yang berintegritas di tengah jemaat-jemaat di dalam pelayanannya. Dan ini adalah tuntutan di dalam pelayanannya untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap berhati-hati dan berjaga-jaga sama seperti seorang yang akan berpergian jauh dalam waktu yang lama ya. Seorang pemilik rumah ini sangat berhati-hati untuk mempercayakan rumahnya kepada orang lain. Begitu berhati-hatinya tuan rumah ini sehingga ia hanya mempercayakan pengelolaan rumahnya kepada orang-orang yang dapat dipercayai saja. Orang-orang ini adalah tentunya mempunyai kriteria. Dia sangat dikenal oleh tuannya, loyal, bertanggung jawab, dan pasti setia. Karena itu ia mempercayakannya kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya, bahkan sangat besar rasa kehati-hatian itu pada tuannya itu. Sehingga di bagian depan rumahnya ditempatkan seorang penjaga, satpam, penunggu pintu di bagian depan dengan pesan yang sama supaya berjaga-jaga. Ini bukan karena perasaan takut rumahnya dibobol maling. Akan tetapi memang setiap orang harus siap sedia dan selalu waspada terhadap apapun yang mengancam. Orang yang berhati-hati dan selalu hidup berjaga-jaga tidak akan mengalami kerugian besar karena ia selalu memelihara dirinya tetap terjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Timotius muda di dalam pelayanannya. Dia dapat menjadi contoh dan teladan akan hidupnya yang mentaati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Sehingga banyak orang yang meneladani hidupnya itu. Ya, hidup kita pun bisa menjadi figur yang baik bagi generasi gereja, bagi anak-anak kita di rumah. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang lain boleh melihat bahwa apa yang kita imani sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan adalah sama apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat 7. Mari kita renungkan secara serius firman ini. Kalau dalam kehidupan nyata, orang tua dikatakan berhasil ketika anak-anaknya bisa meneladani orang tuanya. Dan menjadi teladan bagi keturunannya, anak dan cucunya.
Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana proses pemindahan atau transfer ilmu dan memberi pengajaran secara teoritis itu tidak saja berhenti sampai di teoritis saja. Kita harus mampu melanjutkannya sampai kita bisa mencontohkan apa yang kita ajarkan melalui perbuatan nyata di dalam hidup kita. Marilah kita menjadi Paulus dan Timotius masa kini yang terus meneladani generasi penerus kita. Kepada anak-anak kita di rumah, kepada generasi penerus gereja, menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen yang memiliki karakter Kristus dan menghidupi Kristus. Tidak berhenti hanya di bibir saja, tetapi dalam hidup kita, karena kita mau aplikasikan itu. Saya akan memperkenalkan satu pujian. Saya memperkenalkan satu pujian ini yang biasa kita pujikan ya di dalam NKB 204. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Sebagian besar lagu-lagu yang dipakai di dalam ibadah itu adalah juga merupakan hasil perenungan dan kesaksian para penciptanya. Adapun NKB nomor 204 di dunia yang penuh cemar ya. Judul aslinya itu di dalam bahasa Inggris Let Others See Jesus in You. Lagu ini diciptakan oleh Baylus Benjamin McKinney. Kemudian dikenal sebagai editor musik, guru dan penulis lagu-lagu rohani yang dihormati. Tidak kurang dari 149 lagu rohani telah ia ciptakan. Selain ratusan aransemen dan juga buku-buku teks pujian. Selain menempuh pendidikan teologi, McKinney juga menempuh pendidikan musik di sejumlah sekolah ternama. Ia kemudian bergabung menjadi pengajar pada School of Sacred Music di alma maternya. Namun kesulitan keuangan yang dialami oleh sekolah itu akibat ada depresi ekonomi Amerika Serikat, menyebabkan dia harus meninggalkan pekerjaan itu. Nah, salah satu karya yang terkenal adalah dari buku Broadman Hymnal. Ini buku yang sangat terkenal untuk internasional. Sebuah kumpulan lagu-lagu hymn, ini semua ada di sini ya. Sejak tahun 41, ia juga menjadi sekretaris Departemen Musik Gereja untuk Dewan Sekolah Minggu Musisi. Posisi yang ia layani sampai ia meninggal pada tahun 52. Jadi begitu luar biasa, dia punya bekal yang sangat cukup, bekal akademis untuk bisa berbagi lagu-lagunya ya. Berkat dari bimbingan orang tuanya yang selalu mengajarkan bagaimana hidup senantiasa menyatakan Yesus di dalam perilaku hidupnya. Oleh sebab itu McKinney menerapkan ajaran orang tuanya dalam hidup rumah tangga. Walaupun banyak rintangan, banyak masalah yang harus dihadapi, dia harus kekurangan untuk menghidupi keluarganya. Tapi dia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Let others see Jesus in you. Lagu ini juga memberkati neneknya yang sangat suka dengan lagu ini, ya, bahwa di dalam pesannya sebelum meninggal bahwa neneknya telah melihat Yesus nyata dalam hidup cucunya ini, hidup McKinney ini ya. Nah, dia juga mengikuti teladan cucunya bahwa lagu ini sangat memberikan makna hidupnya. Neneknya juga belajar untuk menyatakan Yesus di dalam hidupnya sampai Tuhan memanggil pulang ke surga. Itu menjadi satu inspirasi neneknya bahwa lagu ini boleh menjadi aplikasi dalam hidupnya. Mari jemaat sekalian, bagaimana kita bisa masuk terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang punya teladan. Kita menyatakan Yesus di dalam hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Sama di bibir, sama di hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami harus menjadi teladan di tengah-tengah orang-orang percaya. Terlebih juga ketika kami sudah berhasil menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan mereka melihat hidup kami adalah hidup yang memberkati. Kami rindu kami juga boleh menjadi teladan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kami sungguh berharap Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan kami. Firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tapi kami percaya Tuhan yang mengarahkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari pasti banyak rintangan, banyak godaan. Tapi kami mau mempercayai Tuhan yang memberikan firman Tuhan itu kepada kami. Asal kami mau dengan kerendahan hati kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami.
Kami juga belajar untuk terus tekun merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan kami dalam menaungi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan itu adalah lebih dari cukup. Anugerah-Mu sangat besar bagi kami. Biarlah kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian kita mau masuk di dalam doa syafaat. Saudara bisa mendukungnya, mengaminkannya di dalam doa. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Dan setelah berdoa kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh berdoa bersyafaat pada hari ini di tengah-tengah kondisi yang tidak baik di negara kami, di Indonesia, bahkan di Surabaya. Tapi kami tetap menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena Allah kami Allah yang mendengar, Allah yang menjawab seluruh permohonan kami. Kami memohon hikmat Tuhan untuk mengisi hari-hari kami ketika kami tetap tinggal di rumah, work from home. Selalu diingatkan Tuhan untuk mengisi lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak kami boleh bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Di masa wabah virus corona, anak-anak Tuhan kiranya dapat menjadi teladan dengan mentaati aturan-aturan pemerintah. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi teladan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada jemaat gereja kami yang sudah berusia lanjut dalam melawan COVID-19. Percukupkanlah dengan makanan, minuman, vitamin, supaya Tuhan yang akan menguatkan tubuh mereka Tuhan. Dan mereka tetap boleh bersuka cita semasa hidup mereka. Tuhan kami juga saat ini berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus bertahan hidup di tengah-tengah kondisi ini. Terlebih memandang Tuhan sebagai Allah kami penguasa dari segala sesuatu yang ada di surga maupun di bumi. Tuhan pada hari ini juga kami memperingati hari yang lalu, kami memperingati Hari Kartini, kami bersyukur Tuhan bahwa inspirasi dari tokoh wanita Ibu Kartini. Biarlah wanita terus memiliki hati yang besar untuk mengasihi keluarga, untuk mengasihi anak-anak, suami dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga boleh memperjuangkan Tuhan apa yang sudah Tuhan kodratkan kepada kami, dan biarlah kami boleh benar-benar mempersembahkannya ini Tuhan untuk hormat kemuliaan akan Engkau Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri, untuk kami boleh menikmati hidup dan kami juga boleh menikmati apa yang Kau beri melalui makanan minuman. Kiranya terus kami tidak lupa bersyukur dan izinkan kami juga boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa.
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Warta lisan hari ini adalah pelayanan konsultasi tetap dapat dilayani dengan mengadakan perjanjian melalui nomor berikut ini, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Nugroho, Ibu Minlan, dan Bapak Dani Nobret. Saudara bisa lihat nomor teleponnya ada di layar. Kebaktian online GKI Wiyung Royal Resident dilaksanakan sampai dengan 31 Mei 2020. Dapat saudara ikuti melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident. Kebaktian online pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 8 pagi. Dengan tema Nasar Yakub, firman akan dilayani oleh Ibu Yong Minlan. Persembahan jemaat dapat dilakukan melalui via BCA dengan transfer, dan saudara bisa melihat nomor rekeningnya di layar. Tambahan warta persembahan. Persembahan gereja dapat saudara lakukan melalui yang pertama transfer, kedua scan barcode, atau ketiga dimasukkan amplop dan dimasukkan ke brankas gereja setiap hari kerja. Kini tiba saatnya kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan nas persembahan kita kali ini dari Markus 15 ayat 13. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita menyanyikan dengan lagu Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Muliakan Allahmu yang tiada tertanding,
mari kita bawa persembahan kita kepada Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan persembahan ini sehingga dapat layak di hadapan Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang sudah memberi persembahan ini melalui pekerjaan, melalui kesehatannya. Tuhan, berikan juga hikmat bagi majelis untuk mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biarlah kita menjalani hari-hari kita ke depan dengan menghadirkan Kristus di setiap perkataan dan perbuatan kita. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dengan segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tiaku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.